5 langkah mudah untuk bisa mengontrol gula darah. Nah, ini dia yang bisa kita kendalikan dan bisa sembuh. Gak mau kan minum obat terus-menerus seumur hidup? Kita bersyukur ada obat, tapi kita juga tahu bahwa obat itu adalah pedang bermata dua. Bisa menyembuhkan, tapi punya efek sampingnya. Karena itu, kalau bisa nggak makan obat, kenapa harus makan obat? Nah, catatan, buat kamu yang memang diabetes dan sudah minum obat, please jangan langsung stop obatnya ya, karena itu juga berbahaya. Karena itu, dengarkan dulu apa yang akan saya sampaikan. Pertama-tama, kamu harus punya mindsetnya bahwa diabetes ini adalah sebuah kondisi yang kita bisa putar balikan. Oleh karena itu, 5 langkah ini akan sangat membantu kamu untuk bisa mengontrol gula darah. Langkah yang pertama yang bisa kamu lakukan untuk bisa mengontrol gula darah adalah selalu favorit saya, intermittent fasting. Yes, intermittent fasting sangat amat membantu untuk bisa mengontrol gula darah. Intermittent fasting ini artinya kamu memberikan batas waktu kapan kamu mulai makan dan kapan kamu terakhir makan. Kamu bisa mulai dengan 12-12. Artinya 12 jam puasa dan 12 jam jendela makan. Contoh, kalau terakhir kamu makan jam 6 sore, maka esok harinya jam 6 pagi kamu sudah boleh makan. Yang kedua, urutan makan. Ini penting sekali untuk bisa mengontrol gula darah, supaya tidak terjadi yang namanya lonjakan gula darah. Urutan makan ini artinya kamu memulai makanan dengan sayur-sayuran, kemudian protein, baru yang terakhir adalah karbohidrat. Dengan kamu mengikuti aturan ini aja, maka lonjakan gula darah bisa ditekan sebanyak 30%. Lumayan banget ya. Jadi setelah makan, jangan lupa juga untuk bisa bergerak. Seperti beres-beres rumah, jangan duduk aja. Jalan kaki 10 menit, 20 menit akan sangat membantu untuk bisa mengontrol gula darah kamu. Oke? Yang ketiga, jangan lupa untuk punya otot yang lebih banyak. Kenapa? Diabetes ini adalah kondisi di mana tubuh kita kelebihan gula darah. Kenapa kelebihan? Yang pertama memang makannya kebanyakan, terlalu banyak makan gula. Yang kedua adalah kita nggak punya cukup penampungan untuk bisa nyimpan gula darah. Badan kita itu pintar sebetulnya, kita bisa menyimpan gula darah. Nyimpannya di mana? Nyimpannya di otot dan nyimpannya di hati. Karena itu, kamu harus punya otot yang banyak. Tidak ada formula lain yang lebih tokcer selain daripada kamu harus latihan beban. Ya, jadi kamu harus latihan beban secara intensional juga membangun otot kamu dan makan protein yang cukup. Membangun otot itu penting sekali untuk orang yang punya diabetes atau kecenderungan diabetes atau punya gangguan gula darah. Yang keempat, cuka apel. Yes, cuka apel itu sangat baik untuk bisa mengontrol gula darah kita. Tapi jangan minum cuka apel sembarang waktu. Minumnya kapan? Sebelum kamu makan. Karena tujuannya adalah untuk bisa mengontrol gula darah supaya tidak melonjak. Yang kelima, perbanyak asupan antioksidan untuk badan kamu. Antioksidan ini penting sekali dalam peperangan untuk bisa memutarbalikkan kondisi dari diabetes menjadi sembuh. Antioksidan ini juga anti-inflamasi. Gula darah yang tinggi menyebabkan inflamasi di badan kita. Karena itu, sambil menurunkan gula darah, yuk kita redam kebakaran-kebakaran yang terjadi di badan kita. Antioksidan bisa kamu dapatkan dari bahan-bahan makanan atau juga dari supplements. Nah, tapi untuk bahan makanan, please kamu harus hati-hati memilih buah mana yang kamu bisa konsumsi dan buah mana yang harus kamu hindari. Karena buah-buahan memang sumber antioksidan. Tapi jangan lupa juga kalau buah-buahan itu punya kadar gula yang cukup tinggi.